Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Amma ba'd. Innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Manar Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satu pengharapan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bertakwa. Karena hakikat kita memuji Allah Subhanahu wa taala selain memenuhi perintah taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan diberikan karunia yang besar. Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah upaya kita mensyukuri apapun yang telah Allah berikan kepada kita, ala kulli hal, jenis apapun yang menimpa diri kita adalah kebaikan semata. Apakah itu sawa ataukah itu dara? Apakah itu yang menyenangkan di mata kita ataukah yang sepertinya tidak menyenangkan di dalam benak kita? Semua itu menjadi kebaikan, semua menjadi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita menyikapinya dengan benar. Yakni ketika kita mendapati sesuatu yang menyenangkan, maka kita bersyukur. Dan apabila kita mendapati sesuatu yang secara zahir tidak menyenangkan hati kita, maka kita bersabar. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kunci apabila kita ingin mendapatkan tambahan karunia yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, yakni mensyukuri segala kenikmatan dan mensabari segala apa yang tidak kita suka yang menimpa diri kita, karena pada hakikatnya itu semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa besar beliaulah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Atas jasa beliaulah kita mengenal pensyariatan tata aturan hidup mati kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah kita senang bersolawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan dan kebaikan selalu yang terus ditambahkan dan ditambahkan. Diantaranya, jangan sampai
kita keluar dari masjid ini nanti iman kita tidak bertambah, ketakwaan kita tidak memenuhi kadar peningkatan, maka marilah kita senantiasa berupaya memperbaharui iman kita, memperbaharui ketakwaan kita, di mana dinyatakan bahwa iman ini terdiri dari 70 cabang, dan al-a'laha wahiyya lafzi la ilaha illallah. 70 cabang itu yang tertinggi adalah lafaz la ilaha illallah. Lafaz inilah kunci keselamatan kita kelak apabila kita meninggalkan dunia ini. Apabila kalimat terakhir kita adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka kita mendapatkan jaminan untuk memperoleh masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memesankan kepada kita, jaddidu imanakum bi la ilaha illallah. Perbaharuilah selalu iman kalian dengan lafaz la ilaha illallah. Maka di mana kita ketahui bahwa akhir hidup seseorang akan terwujud dari kebiasaan hidup itu, kebiasaan sehari-hari orang itu jauh sebelum kematiannya. Maka apabila hari-hari yang masih relatif jauh dari kematian kita ini, sebelum ajal kita menjemput kita, maka kita lazimkan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, dalam rangka memperbaharui iman kita secara terus-menerus dan dalam rangka mengkondisikan ruh kita, rohani kita, lesan kita, jasad dan ruh kita untuk kelak apabila menghadapi sakaratul maut akan refleks, akan Allah bimbing dengan kalimat tauhid itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu semua bukanlah atas prestasi dan upaya seseorang. Apabila seseorang mampu berhasil mengakhiri hidupnya, mengakhiri jalan hidup ini dengan kalimat la ilaha illallah, semuanya karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah Allah gariskan, sudah Allah tulis di Lauh Mahfuz, dan kita senantiasa memohonkan dari waktu ke waktu agar Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita sebagai orang-orang yang kelak mendapati husnul khotimah, sebagai orang-orang yang terpelihara imannya dari hari ke hari, terpelihara tauhidnya dari waktu ke waktu, dengan upaya sungguh-sungguh kita, ikhtiar kita, dengan berusaha dan senantiasa berdoa dengan tata cara yang telah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, dengan ajaran-ajaran yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara upaya agar kita stabil di dalam keimanan, bahkan peningkatan yang terus-menerus, maka kita berupaya menjadi seorang muslim yang terbaik, menjadi seorang muslim yang kondusif, sehingga kelak mendapatkan kepantasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mendambakan kematian yang husnul khotimah. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari suatu hari bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah," aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul muslimina afdal?" Muslim yang terbaik itu yang bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya muslim yang terbaik itu adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Apabila seseorang muslim, orang-orang muslim itu selamat dari perbuatan lisan dan tangannya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Konteksnya hari ini adalah tahun-tahun politik, tahun-tahun di mana kita sering tanpa terasa tergiring dari lisan kita, dari tangan kita untuk berbuat sesuatu yang membuat muslim lainnya tidak merasa aman. Muslim yang terbaik, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling afdal adalah orang yang orang muslim lainnya selamat
dari merasa aman, merasa nyaman, selamat dari ucapan-ucapan lisannya dan dari perbuatan-perbuatan tangannya. Sering kita berseberangan pilihan, beda pilihan, berseberangan politik, kemudian mengucapkan hal-hal yang tidak proporsional, melakukan kegiatan-kegiatan tangan yang tidak objektif, yang tidak dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, tetapi lebih berdasarkan hawa nafsu untuk menjelek-jelekkan pihak atau lawan politik. Ini kita hati-hati betul. Kita harus bisa petakan mana ucapan yang merupakan analisa objektif, mana ucapan yang mengolok-olok pihak lain. Ini beda. Analisa objektif diperbolehkan karena ini menyangkut orang-orang yang akan kita beri amanah, sehingga apabila kita mengurai kekurangan-kekurangan, kelebihan-kelebihan seorang dengan seobjektif mungkin, insya Allah ini dibenarkan. Tetapi kalau sudah bermuatan caci maki, bermuatan olok-olok, apalagi sekarang era media sosial, kita tanpa terasa tangan kita mengirim stiker seorang tokoh yang sangat jelek, dibikin karikatur yang sedemikian jelek. Ini diantaranya adalah perbuatan tangan yang orang lain, muslim yang lain tidak merasa nyaman. Mudah-mudahan dalam suasana-suasana yang sering melenakan kita ini, kita masih terjaga. Allah masih menjaga lisan dan tangan-tangan kita, sehingga kita aman, kita selamat dari fitnah-fitnah yang sedemikian mengganas di akhir-akhir ini, hingga kelak pertengahan Februari 2024 kita akan mengalami suasana yang sedemikian panas hati, panas pikiran, sehingga sering-sering lisan dan ucapan kita lepas kontrol. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan saja terhadap orang-orang yang sesama muslim kita dianjurkan atau diperintahkan untuk berbuat baik. La ta'budu illallahi wa bil walidaini ihsan. Tidak seorang yang terbaik adalah orang yang merupakan salah satu janji kita kepada Allah, janji akad kita kepada Allah, hanya akan menyembah, tidak menyembah kecuali menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsan wadil qurba wal yatama wal masakin, dan berbuat baik kepada sanak kerabat, pada anak-anak yatim dan pada orang-orang miskin. Dan yang terakhir, wa qulu linnasi husnan, dan kepada segenap manusia berbuat baik, berperilaku baik, berkata-kata baik. Maka perintah untuk tidak menyakiti dari lisan dan tangan ini sesungguhnya tidak terbatas, tidak terlingkup hanya kepada sesama muslim, tetapi kepada semua manusia. Semakin kita bisa menjaga dari hal-hal yang demikian, maka demikianlah barometer keimanan kita. Maka kembali lagi kita perbaiki, kita perbaharui iman kita dengan lafaz la ilaha illallah dengan sepenuh penghayatan dan sepenuh kesadaran makna dari kalimat tauhid itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, syaidil ghuril muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza fawzal muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah, tidak ada pilihan kecuali kita mengikuti dawuh bimbingan sabda dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal finatan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah beramal soleh
karena berbagai fitnah, berbagai hal-hal keburukan yang bisa menjerumuskan kita ini, mengepung kita, sebagaimana kegelapan malam yang menyesatkan kita setiap saat. Bisa jadi seseorang yang pagi masih beriman, sore bisa menjadi kafir. Sebaliknya, sore atau malam masih beriman, pagi sudah bisa menjadi kafir. Yati'u, karena dia menukar atau menjual agamanya, menjual idealisme akidahnya demi memperoleh perolehan dunia yang sangat sedikit itu. Maka marilah kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya berupa permohonan-permohonan, tetapi dengan laku amal soleh sebagai bentuk wasilah, sebagai bentuk cara atau sebagai bentuk modal kita untuk memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul kita terhadap amal soleh kita, sehingga memungkinkan, mempermudah atau memberikan kemungkinan terbesar, lebih besar Allah mengijabah apa keinginan atau harapan-harapan kita, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah di zaman Bani Israel, 3 orang yang tersekap di dalam goa yang sempit, kemudian mereka saling menasihati untuk berdoa kepada Allah dengan menyebutkan, bertawasul dengan amal soleh masing-masing, dan Allah kabulkan. Demikian juga halnya kita perbanyak amal soleh dari waktu ke waktu, sholat berjamaah di masjid dari waktu ke waktu, melaksanakan aktivitas-aktivitas dan menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan tangan kita yang bisa membuat muslim lainnya tidak merasa nyaman, dan terlebih luas lagi membuat setiap manusia, segenap manusia agar tidak, yang bisa menjadikan mereka tidak nyaman. Syukur-syukur kita bisa memberikan manfaat kepada sebanyak-banyak manusia, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak saja menjaga diri dari mencela, tidak saja menjaga diri dari membuat orang lain tidak nyaman, tetapi berupaya kita membuat kemanfaatan yang besar, sehingga Allah mengutus 70.000 malaikat untuk memberikan doa ampunan kepada orang-orang yang gemar memberi manfaat kepada orang lain sampai hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anis sari ba'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.